Botol kemasannya juga mengempis. Laura segera duduk di kursi dan menyuruh semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Susie, go! Semua orang segera memakai masker saat kejadian itu. Rahel yang di toilet kebingungan dan kesulitan bernapas tanpa alat bantu oksigen. Brad mencoba menolong orang-orang yang tidak memakai oksigen. Dia kembali melihat pihak istrinya pingsan karena tidak memakai oksigen. Dia segera menuju ke istrinya, namun dirinya sendiri juga menjadi kekurangan oksigen saat itu. Semua panik dan kebingungan. Tiba-tiba saat sadar, Brad melihat oksigen darurat. Dia langsung mengambil untuk menolong istrinya. Selang beberapa saat kemudian, mereka sudah bisa bernapas dengan normal kembali. Kapten langsung mengumumkan kalau pesawat mereka mengalami masalah dengan tekanan kabin. Menurut komputer, ada kebocoran karena turbulensi sebelumnya tadi. Mereka pun segera akan memperbaikinya. Sekarang tekanan sudah normal, dan mereka boleh melepaskan masker. Saat memeriksa para penumpang, Laura melihat Rahel yang jatuh pingsan di toilet. Dia segera memberikan oksigen darurat kepadanya, dan hal itu berhasil. Laura pun sadar kembali. Dia berterima kasih kepada suaminya karena telah menyelamatkannya, walaupun mereka akan tetap segera bercerai. Brad meminta agar mereka memperbaiki hubungan, namun dia tidak ingin kembali. Saat semua penumpang sedang beristirahat, Jack mencoba menuju ke lantai atas. Liz yang sedang melihat foto pernikahannya tidak sengaja melihat bayangan hantu Lance yang mati tadi. Dia tidak mengatakan kepada suaminya, karena dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Jack sendiri ke atas untuk menjumpai mayat Lance. Namanya juga pencuri. Dia tertarik dengan jam tangan Rolex yang dipakai Lance tadi. Dia pun segera mengambil jam tangan itu. Setelah mencurinya, tak lupa dia mengajak bervideo bareng dengan si mayat untuk kenang-kenangan. Di dapur, Laura dan Susie sedang bersih-bersih. Saat itu, Laura tidak sengaja melihat jet tempur F-16 berada dekat dengan pesawat mereka. Susie yang tidak memperhatikan bilang ke Laura kalau penumpang bernama Jack tidak terlihat dari tadi di kursinya. Mendengar itu, Laura pun mengajaknya untuk mencari Jack. Laura bertanya ke Rahel yang duduk di sebelahnya. Rahel bilang tadi dia pergi ke atas. Mereka pun segera ke atas dan melihat mayat Lance yang sudah tidak ada di kursi. Laura panik dan segera mengajak Susie untuk segera turun. Laura segera melapor ke kapten tentang mayat yang menghilang, begitu juga dengan Jack. Tidak lupa, dia juga mengabarkan tentang pesawat jet F-16 yang dilihatnya tadi. Namun si kapten tidak melihat. Rahel kembali mencoba tes kehamilannya, dan kembali terjadi sesuatu kepadanya. Kejadian hilangnya mayat dan penumpang tadi didengar juga oleh beberapa penumpang. Mereka saling mengatakan kalau mereka juga melihat beberapa penampakan setelah Lance mati. Brad dan yang lainnya curiga kalau ini semua ada hubungannya dengan Lance. Mereka mencoba menyelidiki dengan mengambil barang-barang Lance yang masih tersimpan secara diam-diam. Kapten sendiri bertanya kepada Laura, apakah mereka telah menemukannya? Laura bilang mereka tidak ketemu. Laura juga sekalian bilang kepada Pete agar dia sebaiknya memikirkan keluarganya dan mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak ingin jadi perusak keluarga orang. Keputusannya itu mau tidak mau diterima Pete. Kembali kedua pasangan pasutri yang mau mencari tahu tadi. Mereka tidak menemukan apapun di tas Lance, kecuali beberapa botol sampel rambut yang diberi nama. Tak lama kemudian, Jacinta yang melihat tindakan mereka tadi segera datang membawa kotak antik Lance yang sudah dicurigainya dari awal. Mereka pun membukanya, dan kotak itu sendiri berisi sebuah boneka yang cukup menyeramkan. Tertulis boneka itu adalah boneka kematian yang disebut sebagai Shinigami. Lance adalah pengusaha boneka. Rambut-rambut tadi adalah sampel rambut boneka yang akan dibuat. Dia membawa boneka itu untuk dikirim ke konsumennya di Tokyo. Jacinta bilang dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Dia juga menambahkan, jika kau mati sebelum waktunya, maka kau harus merelakan segalanya agar kau bisa pergi dengan damai. Jika kau bisa melakukan itu, maka Shinigami akan datang menjemputmu ke akhirat. Jacinta bilang lagi, setelah mengetahui hal ini dan semua penampakan yang dilihat penumpang, menandakan Lance belum rela mati. Jadi rohnya berkeliaran di pesawat ini.
Kembali ke Laura yang sedang mencari menuju ke bagasi dan menemukan koper milik Lance. Penasaran, dia pun membukanya. Susie menunggu Laura, namun dia tidak kembali dari ruang bagasi. Saat dia melihat, dia pun diganggu. Hey, you okay? Melihat kejadian itu, dua pasang pasutri itu segera turun dari lantai atas. Jacinta yang terjatuh merasa sulit untuk bangun dan pergi. Dua pasang pasutri itu segera menuju ke pintu kokpit yang terbuka. Terkejut, mereka melihat kapten dan kopilot telah mati dengan memakai masker. Di atas, Jacinta bertemu dengan penampakan yang mirip dengan dirinya. Wanita itu menyuruhnya untuk merelakan kehidupannya agar dia bisa dibawa ke akhirat. Jacinta pun mulai sadar dengan sesuatu. Dia segera mendekat ke wanita itu dan memeluknya. Kembali kedua pasang pasutri tadi, mereka kebingungan untuk mencari bantuan, dan tanpa sengaja mereka menemukan Rachel yang telah jadi mayat di toilet. Tidak sengaja, Brad terjatuh karena tersandung kakinya. Saat dia berdiri ke arah kabin, dia melihat sesuatu hal yang mengejutkan baginya. Rick bertanya, "Apa yang kau lihat?" Namun Brad tidak menjawab. Rick dan Liz segera masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Lanjut, Brad juga mengajak dia untuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Dan saat di kabin, ternyata semua penumpang telah mati, termasuk diri mereka sendiri. Saat itu, mereka teringat kata-kata Jacinta kalau mereka harus merelakan kematiannya, agar kau bisa damai di akhirat. Kedua pasangan pasutri itu belum menyadari tentang kematian mereka. Pesawat masih terus berjalan, dan tiba-tiba TV pun menyala menunjukkan berita terbaru bahwa penerbangan 7500 mengalami dekompresi dahsyat akibat turbulensi. Karena hal itu, masker oksigen tidak berfungsi dengan baik. Komunikasi terputus, dan jet tempur telah memastikan kematian semua orang di dalamnya karena tidak ada oksigen. Brad dan Tia pun teringat waktu kejadian tadi saat mereka sempat bermasalah dengan oksigen. Dan ternyata mereka tidak ada yang selamat pada saat itu. Ternyata saat itu tidak ada cerita mereka bisa bernapas lagi. Pesawat jet yang dilihat roh Laura saat itu adalah pesawat jet F-16 yang ditugaskan untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka melihat tidak ada yang selamat di pesawat itu. Semua telah menjadi mayat dan pesawat masih terus berjalan dengan autopilot. Namun mereka tidak bisa memastikan apakah ada yang selamat atau tidak. Namun kemungkinannya kecil kalau ada korban yang selamat akibat kebocoran itu. Pesawat akan terus terbang dengan autopilot selama 5 jam dan akan segera jatuh ketika bahan bakar habis. Setelah mendengar berita itu, roh kedua pasangan pasutri itu baru menyadari kalau mereka telah mati, guys. Dia pun mengatakan, "Jangan pernah lepaskan aku lagi." Dia ingin rohnya tetap berada bersama dengan roh Brad. Setelah semua merelakan kematiannya dan dijemput, hanya ada satu yang belum merelakannya. Dia adalah Liz yang sombong. Saat itu, malaikat kematiannya pun datang untuk membawanya.